Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan yang menarik. Kalau ada orang yang tidak ada ayat-ayat yang Allah turunkan sampai kepada dia, kira-kira dia akan dimasukkan ke neraka atau tidak? Pertanyaan yang menarik, pertanyaan filosofi yang kita harus jawab itu. Sehingga ketika kita menemukan jawabannya, insya Allah akan menguatkan keimanan kita. Ternyata jawabannya ada di dalam surat Yasin. Bagian yang mana? Sekarang kita lihat. Saya akan baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup dari atasnya sehingga mereka tidak bisa melihat. Nah, ini simbol apa sebenarnya? Apakah kaitannya dengan fisik saja? Dinding depan, dinding belakang, kemudian ditutup dari atasnya. Ternyata ayat ini menjelaskan bagian ayat-ayat sebelumnya. Apa ayat-ayat sebelumnya? Rasulullah sudah membawakan kebenaran, Rasulullah sudah membawakan Al-Quran, dan mereka mengetahui kebenaran itu. Namun mereka menutup dirinya. Karena kesombongan, karena arogansi, dan segala macamnya. Termasuk alasan ekonomi. Ketika mereka menutup diri mereka, padahal mereka sudah tahu kebenaran, maka Allah akan tutup dinding belakang, kemudian ditutup dinding depannya, kemudian dari atasnya juga ditutup, sehingga mereka tidak bisa melihat. Nah, pertanyaannya, melihat apa? Dinding depan, itu simbol apa sih sebenarnya? Dinding depan adalah akses buat kita melihat segala ciptaan Allah di alam semesta ini. Ada matahari, ada bulan, ada pergantian siang dan malam, ada peredaran matahari, ada peredaran bulan, dan masing-masing punya garis edarnya. Itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Sehingga ketika kita meneliti, sehingga ketika kita melihat, kita akan sampai pada sebuah kesimpulan dan kita akan bertemu dengan Allah kita. Kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Namun ketika ditutup dinding itu, kita nggak punya akses untuk melihatnya. Kemudian, apa itu dinding belakang? Dinding belakang merupakan simbol sejarah masa lalu, baik sejarah diri kita maupun sejarah orang lain. Kita bisa melihat dari sejarah itu, kadang seseorang melihat dirinya, saya dulu tidak baik, saya banyak melakukan kesalahan, saya banyak melakukan ketidakbaikan, masa hidup saya mau gini-gini saja, saya ingin berubah. Kemudian dia melihat di sebuah masjid ada orang yang sholat dan ruku dan sujud. Kok tenang ya? Saya menginginkan ketenangan itu. Akhirnya dia belajar. Kemudian dia menemukan Tuhannya dari sejarah dirinya. Dan juga kita juga bisa belajar dari sejarah orang lain yang melakukan keburukan. Dia tidak mau melakukan keburukan itu. Dan akhirnya dia bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah. Kemudian dari atas itu apa? Dari atas itu adalah ayat-ayat yang Allah turunkan melalui para nabi dan rasul. Itu adalah gambaran dari surat Yasin ayat ke-9 tadi. Nah, balik lagi ke sebuah pertanyaan di awal tadi. Kalau orang tidak punya akses terhadap ayat-ayat Allah, apakah dia akan dimasukkan ke dalam neraka? Kalau kita maknai hanya sekedar ayat-ayat yang Allah turunkan berupa kitab, Quran, Taurat, Zabur, Injil, maka mungkin dia tidak terakses dengan itu. Namun, mungkin nggak tidak ada ayat-ayat Allah yang lain tidak nyampe kepada dia? Apakah siang dan malam tidak sampai pada dirinya? Pasti nyampe. Matahari dan bulan itu juga ayat. Apakah itu tidak sampai kepada manusia? Ada nggak manusia yang tidak bisa melihat matahari dan bulan? Tidak bisa merasakan matahari dan bulan? Tidak ada jawabannya. Berarti ayat-ayat Allah sampai kepada mereka. Pikirkan, renungkan itu, teliti itu, pasti akan bertemu dengan Allah. Kemudian, ada nggak yang tidak ada sejarah masa lalu yang sampai kepada dia? Termasuk sejarah dirinya sendiri. Pasti nyampe kepada dia. Dan kita bisa lihat, ada orang yang kadang meneliti tentang
sejarah masa lalu, ada seorang yang diberikan akses untuk meneliti jasadnya Fir'aun, kemudian dia meneliti, dia bukan orang muslim, kemudian meneliti jasad ini, kemudian ternyata di dalam Al-Quran ada ayatnya, ada orang yang mengabarkan kepada dia bahwa jasadnya akan dijaga supaya menjadi bukti tentang sebuah kebenaran. Kemudian dia pergi ke Arab, mempelajari Quran, dan akhirnya dia bertemu dengan Allahnya. Ini adalah Al-Quran surat Yasin yang sering kita baca. Namun kadang kita membacanya, namun kita tidak memahami isinya. Mudah-mudahan hal ini menjawab pertanyaan di awal tadi, sekaligus memahami dari surat Yasin ini. Dan nantinya kita akan belajar tentang struktur surat Yasin ini, tentang dinding depan, dinding belakang. Allah akan jelaskan di bagian berikutnya. Mudah-mudahan Allah akan mudahkan kepada kita untuk bisa memahami Al-Quran ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.